Hello guys, welcome to my video. My name is Kevin Alfatah and today I will tell you about routing is dan BGP. Nah, kenalin, saya Kevin Alfatah. Di sini kita akan bahas tentang routing is dan BGP. Langsung saja kita ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini itu ada 4. Pertama, mengetahui apa itu routing, BGP, dan is. Kemudian memahami cara kerja routing, BGP, dan is. Ketiga, memahami apa itu AS. Keempat, melakukan konfigurasi routing dengan Cisco paket Tracer dan VNetLab. Sebelumnya, saya minta maaf kalau di video kali ini suaranya itu agak kecil, suaranya dan agak-agak jelas karena saya lagi sakit, saya lagi bindeng sedikit ya. Langsung aja kita ke pembahasan tentang BGP. Pertama, apa itu routing BGP? BGP atau Border Gateway Protocol adalah salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar AS atau Autonomous System dengan salah satu jenis routing protokol pada ISP atau penyedia layanan internet maupun perbankan. BGP termasuk dalam kategori routing protokol jenis IGP atau Exterior Gateway Protocol. Jadi BGP itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dikirim ke tujuan yang benar dengan memilih jalur terbaik berdasarkan kebijakan tertentu. Nah, BGP itu termasuk ke dalam protokol routing yang dalam kategori distant vector atau lebih tepatnya itu di path vector. BGP menggunakan informasi jalur atau path yang mencakup daftar sistem dari otonom atau AS yang harus dilalui terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Autonomous System. Autonomous System adalah jaringan yang dikelola oleh satu atau beberapa organisasi yang memiliki kontrol atas kebijakan routing internal mereka sendiri. Autonomous System mencakup beberapa jaringan berbeda yang saling terhubung satu sama lain. Pada dasarnya, fungsi Autonomous System berguna sebagai unit administratif dan teknis dalam infrastruktur internet global. Kemudian, setiap Autonomous System itu memiliki nomor identifikasi unik yang yaitu Autonomous System Number atau ASN. ASN terbagi ke dalam dua jenis, yaitu public dan private. Public berfungsi untuk pertukaran data di internet, sedangkan private untuk berkomunikasi dengan penyedia tunggal melalui BGP atau Border Gateway Protocol. Itulah alasan kenapa saat kita membahas BGP, kita sedikit menyinggung tentang AS atau Autonomous System. Kemudian, AS atau Autonomous System berada di bawah pengelolaan Regional Internet Registries atau RIR yang terbagi menjadi 5 entitas berdasarkan lokasi geografi. Nah, jadi guys, AS atau Autonomous System di dunia kita itu ada banyak banget malahan. Kemudian, agar nggak bingung atau agar pengelolaan menjadi lebih mudah, Autonomous System kemudian dikelola di bawah pengelolaan Regional Internet Registries atau RIR. Kemudian dibagi lagi menjadi 5 RIR utama berdasarkan lokasi geografinya. Nah, kelima, RIR Autonomous System itu adalah African Network Information Center atau AFRINIC. Kedua, yaitu American Registry for Internet Number atau ARIN. Ketiga, ada Asia Pacific Network Information Center APNIC. Keempat, Latin American dan Caribbean Network Information Center atau LATCNIC. Dan keempat, ada Asia IP European Network Coordination Center atau RIP-NCC. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di dunia kita itu banyak sekali AS. Agar pengelolaannya bisa menjadi lebih mudah, itu kemudian AS itu dikelompokkan menjadi 5 entitas berdasarkan lokasi geografinya. Kemudian, kelima RIR tersebut dikoordinasi lagi di bawah Number Resource Organization atau NRO. NRO adalah sebuah organisasi yang misi utamanya ialah berkontribusi untuk internet yang terbuka, stabil, dan aman. Selanjutnya, kita langsung aja melakukan sebuah konfigurasi di Cisco Packet Tracer untuk routing BGP.
Oke guys, setelah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer, kalian bisa membuat topologi seperti yang ada di video ataupun yang kalian pengen bikin sendiri. Cuman untuk percobaan kita akan menggunakan dua router bertipe 2811, dua switch bertipe 2950T, dan 6 PC masing-masing 3 di setiap AS, dan kita akan menggunakan 2 AS, yaitu 6470 untuk router 1 dan 65200 untuk router kedua. Langkah selanjutnya setelah kita membuat topologi adalah masuk ke router 0 dan ubah namanya menjadi R1 dengan cara in-config hostname R1. Langkah selanjutnya ketika hostname-nya telah berubah adalah kita akan menambahkan IP pada interface FA0/0 dan interface FA0/1 dengan cara int FA0/0 IP at 10.10.10.1 dan int FA0/1 IP at 192.168.40.1. Jangan lupa di no shutdown agar nyala. Dan langkah selanjutnya adalah kita membuat IP DHCP dengan cara IP DHCP pool AS647.00. Saya menggunakan nama AS647.00 agar mudah diingat. Dan di sini saya menambahkan IP DHCP excluded address dari 192.168.40.1 sampai 192.168.40.10 agar ketika di PC klien IP yang saya dapatkan adalah mulai dari 192.168.40.11. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah buka router 1, ubah namanya dengan cara in-config hostname menjadi R2. Lalu kita masukkan IP. Lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada router R1, yaitu memasukkan IP pada interface FA0/0 dengan cara IP at 10.10.10.2, jangan sampai kebalik, dan kita masukkan juga IP pada int FA0/1 dengan cara IP at 192.168.50.1 dan kita buat juga IP DHCP poolnya dengan cara IP DHCP pool AS652.AS652.00 dengan IP DHCP excluded address 192.168.50.1 sampai 192.168.50.10 agar saat di PC klien saya mendapatkan IP mulai dari 192.168.50.11. Langkah yang kita lakukan setelah kita melakukan konfigurasi pada dua router tersebut adalah kita buka setiap PC client. Pada IP configuration, ubah IP dari static menjadi DHCP dan pastikan jika semua IP client telah berhasil mendapatkan IP secara DHCP. Jika kalian mengalami kegagalan pada IP DHCP-nya, ulangi konfigurasi serta perhatikan lagi, jangan sampai ada yang salah. Di sini saya sedikit melakukan perubahan bentuk topologi, masih dengan menggunakan setiap komponen yang sama. Saya di sini hanya sedikit merapihkan topologinya agar enak dilihat serta lebih mudah untuk dipahami untuk orang yang awam. Langkah selanjutnya adalah buka R1, lalu in
selanjutnya adalah config T, dan di config T kita masukkan sintak yaitu router BGP 64700. Selanjutnya masukkan neck boardnya yaitu adalah 10.10.10.2 remote as 65200. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah buka router L2, lalu masukkan sintak yang sama yaitu in config T router BGP 65200. Naik buahnya adalah 10.10.10.1 remote as 64700. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan pada router BGP dengan cara SHA-IP-EO pada router 1 dan router 2. Jika tulisan yang saya biarkan telah muncul, itu artinya kedua router telah saling terhubung. Setelah memastikan kalau kedua router telah terhubung dengan protokol BGP, saya melakukan threshold pada PC2 ke IP 192.168.50.11. Namun, di sini saya menyadari kalau pada tracing route pada kali ini memiliki sedikit keanehan. Setelah menyadari dan memastikan bahwa ada suatu hal yang saya lupakan pada konfigurasi router BGP pada R1 dan R2, langkah memperbaikinya adalah masuk ke R2, in config T dan router BGP 64700, lalu tambahkan sintak redistribute connected. Redistribute connected adalah sintak yang diperlukan untuk mendistribusikan ulang subnet yang terhubung meskipun distribute lokal loopback sudah dikonfigurasi, dan masukkan juga sintak yang sama pada R2 dengan cara in config T router BGP 65200 redistribute connected. Selanjutnya saya masuk kembali ke PC client untuk melakukan threshold ulang, dan hasilnya adalah threshold berhasil dilakukan, dan itu artinya konfigurasi yang telah kita buat itu berhasil. Di sini untuk memastikan saya mengulangi threshold pada IP 192.168.40 dan 192.168.50, dan hasilnya adalah threshold berhasil dilakukan. Bahkan ketika saya mencoba melakukan ping berhasil dilakukan. Itu artinya konfigurasi kita telah selesai di sini. Oke guys, mungkin itu aja video pada kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan kalian bisa menyimaknya dengan baik dan mudah. Dan untuk konfigurasi dan penjelasan mengenai routing is akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih, thanks for watching and bye bye.